Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti banyak orang. Penyebab utama terbatasnya pengobatan yang bisa menyembuhkan kanker. Pertama-tama, kemunculan kanker terjadi dengan tiba-tiba. Pada umumnya, seseorang tidak menyadari dirinya memiliki kanker dan baru mengetahuinya setelah kankernya cukup parah. Kedua, kanker menyerang hampir semua organ dalam tubuh. Contohnya, kalau kanker hanya menyerang paru-paru saja, maka dokter dan ahli bisa berfokus mencari pengobatan kanker paru-paru saja. Tapi nyatanya ahli medis harus memperhatikan setiap organ dalam tubuh. Paru-paru, usus besar, tulang, liver, ginjal, otak, dan organ-organ lainnya bisa terkena kanker. Selain itu, organ-organ tubuh bisa terserang kanker dengan jenis berbeda dan membutuhkan pengobatan yang berbeda juga. Jadi kanker itu penyakit sulit untuk dipahami maupun diobati. Tapi dekade terakhir pengobatan kanker sudah berkembang secara signifikan. Hal ini memberikan harapan bahwa di masa depan, ilmu medis akan semakin maju dan pengobatan kanker akan terus berkembang. Maria, wanita berusia 43 tahun, punya anak perempuan 16 tahun. Dia bekerja sebagai akuntan di sebuah kota besar. Dia tidak pernah memiliki gangguan kesehatan. Maria juga berenang sebanyak 2 kali seminggu untuk menjaga kesehatannya. Suatu hari setelah berenang, dia merasakan ada benjolan pada salah satu payudaranya. Dia kemudian merasa cemas karena teringat pada program televisi yang membahas tentang kanker payudara pada wanita di Afrika. Program itu menyebutkan bahwa benjolan yang tidak terasa sakit pada daerah payudara bisa mengindikasi kanker payudara. Kalau seseorang menemukan hal ini, maka dirinya harus segera pergi menemui dokter. Maria melakukan hal ini. Dia pergi menemui dokter di rumah sakit terdekat. Dokter ini pun memeriksa payudara Maria dan menemukan benjolan yang sama dengan yang ditemukan Maria sebelumnya. Dokter kemudian meminta Maria melakukan tes mamogram, yaitu sejenis X-ray yang bisa mendeteksi kanker payudara. Maria pun melakukan tes ini kemudian kembali menemui dokternya beberapa hari kemudian setelah hasil tesnya keluar. Maria sangat cemas dan bertanya-tanya apakah benar dia memiliki kanker payudara sehingga dia mengajak suaminya untuk pergi ke rumah sakit bersamanya. Sama dengan Maria, suaminya juga merasa khawatir. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahu Maria bahwa hasil mamogramnya menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia memiliki kanker payudara. Ketakutan terbesarnya menjadi nyata. Tapi dokter juga mengatakan bahwa hasil mamogram itu belum pasti, melainkan hanya bersifat sugestif. Maria perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu tes biopsi yang harus dilakukan oleh dokter spesialis. Dokter itu memberitahunya juga bahwa ada beberapa wanita dengan hasil mamogram serupa, tapi hasil biopsinya tidak menunjukkan kanker. Maria menjadwalkan tes biopsi 1 minggu setelahnya. Prosedur biopsi termasuk sebuah operasi kecil. Operasi biopsi Maria berjalan dengan lancar. Ternyata tes biopsinya menunjukkan bahwa benar dirinya memiliki kanker payudara. Maria sangat sedih mendengar berita ini. Tapi dokternya mengatakan bahwa kanker itu hanya terdapat pada bagian payudaranya dan belum menyebar ke organ lain. Maria kemudian dijadwalkan untuk menjalani operasi besar untuk mengangkat kankernya supaya tidak menyebar lebih jauh. Dia menyetujui hal ini dan dioperasi seminggu kemudian.
Di klinik itu, Maria bertemu wanita lain dengan kanker serupa dengannya. Beberapa bahkan tidak seberuntung dirinya dan harus menjalani kemoterapi sesudah dioperasi. Beberapa wanita ini terlihat sangat lemah karena kemoterapi yang mereka jalani. Banyak orang mengalami kanker dan merasa tidak berdaya. Bagaimana seseorang bisa menemukan harapan dan tujuan hidup di tengah penderitaan fisik maupun emosionalnya? Sebuah bagian Alkitab ditujukan kepada orang-orang yang sedang menderita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Harapan dalam hidup datang dari Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, kemudian bangkit mengalahkan maut. Kita menerima kelahiran baru yang tidak akan pernah binasa, cemar maupun layu. Kita bisa bergembira karena Yesus Kristus sudah memberikan harapan luar biasa. Meskipun kita tetap harus menghadapi penderitaan yang sifatnya sementara. Bagaimana mengenai pengharapan yang dapat membantu di tengah kesulitan hidup kita? Kebangkitan Yesus Kristuslah yang memberikan harapan. Tidak ada lagi selain Allah yang bisa mengendalikan kuasa maut dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Inilah mengapa kita bergembira atas apa yang Allah perbuat dan mengapa orang-orang seperti Maria bisa menerima pengharapan di tengah kesulitan hidup mereka. Sebelum berdiskusi hal kebangkitan Yesus Kristus dan bagaimana kebangkitan bisa memberikan pengharapan, mari kembali membahas pengobatan kanker. Pada umumnya penderita kanker punya banyak pertanyaan mengenai pengobatan yang mereka jalani. Aspek pertama adalah diagnosa yang tepat dan akurat. Banyak orang berpikir bahwa mereka punya kanker, tapi setelah dites ternyata tidak benar. Ketakutan mereka tidak berdasar. Beberapa orang memiliki kanker, tapi setelah tes biopsi dilakukan, ternyata kanker itu belum menyebar atau jenis kanker yang dimiliki tidak ganas seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Banyak penderita kanker juga berpikir, karena saya punya kanker, maka saya akan mati sebentar lagi. Hal ini terjadi dalam beberapa kasus, tapi banyak penderita kanker yang juga bisa sembuh dari penyakit ini. Sehingga hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendapatkan diagnosis kanker yang akurat. Kedua, prosedur diagnosis. Prosedur ini berupa operasi kecil yang bersifat sederhana dan hanya membutuhkan bius lokal. Dalam beberapa kasus langka diperlukan operasi lebih rumit. Sangat jarang pasien mengalami komplikasi akibat prosedur ini. Seringnya orang-orang bisa langsung pulang setelah prosedur selesai. Tidak perlu menjalani rawat inap. Ketiga, dokter harus memutuskan apakah pasien perlu menjalani operasi. Hal ini dikarenakan tidak semua kanker memerlukan operasi, contohnya leukemia atau kanker darah. Tetapi pasien kanker seperti kanker lambung atau kanker usus besar perlu menjalani operasi untuk mengangkat jaringan kanker dari organ itu, serta memeriksa apakah terjadi penyebaran kanker pada organ lain. Jadi diperlukan dokter bedah yang sudah berpengalaman untuk melakukan operasi seperti ini. Setelah jaringan utama kanker diangkat melalui operasi dan dokter melihat apakah kanker sudah menyebar atau belum, perlu dilakukan pemindaian sejenis X-ray khusus untuk memeriksa bagian-bagian tubuh lain yang berpotensi terkena kanker. Contohnya paru-paru, liver, tulang, dan bagian kepala. Sejenis X-ray ini disebut CT scan atau CAT scan atau MRI scans. Pemeriksaan ini sudah tersedia di kota besar pada umumnya, tapi harganya cukup mahal. Mengapa pemeriksaan kanker pada organ tubuh lain diperlukan? Karena dengan pemeriksaan ini dokter bisa menentukan apakah pasien memerlukan penanganan lanjutan seperti kemoterapi atau terapi radiasi. Mari kita bahas mengenai hal ini. Kebanyakan pasien kanker tidak menyukai kemoterapi dan terapi radiasi karena akan merasa tidak enak badan sesudahnya. Obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi memang cukup keras
dan menyebabkan banyak efek samping. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, para dokter sudah menemukan bagaimana cara untuk mengurangi efek samping yang muncul akibat pengobatan ini. Obat-obat baru juga sedang dalam proses pengembangan. Sekarang, beberapa jenis tumor bahkan bisa disembuhkan hanya dengan salah satu pengobatan, kemoterapi, atau terapi radiasi saja. Semoga di waktu yang akan datang dengan perkembangan teknologi medis yang semakin maju, pengobatan kanker bisa semakin berkembang. Kemoterapi dan terapi radiasi bisa menyebabkan efek samping pada pasien seperti rambut rontok, kulit mengelupas, mual, muntah, dan diare. Selain itu, kedua pengobatan ini juga bisa membuat pasien merasa lelah dan simptom lainnya. Tapi ada obat yang bisa dikonsumsi untuk mengatasi semua efek samping ini. Apakah semua orang bisa sembuh dari kanker? Tidak. Beberapa penderita kanker meninggal dalam jangka waktu yang pendek atau meninggal setelah bertahun-tahun menjalani pengobatan. Disinilah kebangkitan Yesus Kristus bisa memberikan pengharapan. Dalam kitab Roma dituliskan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan ini pada kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus sendirilah yang akan mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.